Sudah 6 tahun tak pulang. Ternyata banyak yang telah berubah. Wen Shumiao, aku di sini. Jangan takut. Wen Shumiao, sebaiknya kau tak pernah muncul di hadapanku. Selamanya. Miao Miao, ini yang kuceritakan padamu, pemilik WM Tattoo Studio itu. Bagaimana? Dia sangat tampan kan? Cepat lihat. Dia keluar, sangat tampan. Kabarnya para wanita di sepanjang jalan ini mau tidur dengannya, namun tak ada yang sukses. Miao Miao, dia lagi buka lowongan loh. Aku sangat ingin melamar. Bukankah kau mau cari kerja paruh waktu? Datang saja ke sini. Mau melamar kerja? Lamar kerja? Magang tato. Tidak. Aku cuma lewat bareng teman. Miao Miao, kamu kenal bosnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kepala kita hampir pecah saking berdesakan. Ada yang bisa menggambar, yang bisa gambar diutamakan. Tato butuh kemampuan gambar. Ada jago gambar di sini. Dia pelukis. Weyan, Hentikan. Wen Shumiao, kenapa dia balik lagi? Diterima. Mulai kerja besok. Halo, mau tato apa? Sudah booking artis tato? aku bukan buat tato. Aku kesini untuk kerja. Kerja? Aku ingat kamu. Kamu bisa gambar kan? Gimana kalau kamu kerja jadi perancang pola tato? Aku nggak bisa. Hal lain bisa aku pelajari. Tapi aku nggak bisa gambar. Bukannya kemarin kamu bilang bisa. Kalau begitu, kamu bikin pasta tato. Tapi lumayan melelahkan. Bisa bikin tangan cedera. Baik. Kamu lagi apa? Sedang apa? Siapa yang mengizinkanmu memegang ini? Aku. Kalian, siapa yang membiarkan dia menyentuh ini? Astaga, siapa wanita cantik ini? Belum pernah lihat Kak Jin semarah ini. Iya, Jin. Iya, Jin. Masih mau tanganmu? Wen Shumiao. Mau. Kamu kembali buat apa? Tugas. Baiklah. Teman-teman, besok kita adakan reuni teman sekolah ya. Baik, keren. Shumiao, kamu jarang pulang. Reuni sekolah harus datang ya. Minumlah. Shumiao, cepatlah, kemarilah, duduk. Miao Miao, Tanci. Si Yejin benar-benar tak datang ya. Sang primadona Wen, kenapa dulu kamu tiba-tiba pindah sekolah? Kamu sama si Yejin. Ada apa? Keluar sekolah lalu menghilang, pasti dicampakkan oleh si Yejin kan? Benar juga. Dulu nyaris kehilangan nyawa, kalau tidak dicampakkan, mau diapakan? Wajahmu lumayan. Tapi tak terlihat kau memanfaatkannya dengan baik. Apa yang kau sombongkan? Meski aku tak bersama si Jin, dia pun tak tertarik padamu kan? Wen Shumiao. Mengapa berteriak? Ayam basah kuyup. Tenangkan diri, jangan cari masalah, Tanki. Bawa Gaoyu keluar, tenangkan dia. Baiklah. Wen Shumiao, abaikan saja Gaoyu. Lalu kau sekolah di mana?
Kenapa semua orang tak bisa menghubungimu? Kami semua rindu padamu. Aku suka padamu, Wen Sumiao, ikut denganku. Li Xiong, bersikaplah pantas, jangan mempermalukan kami. Kau kira dirimu siapa, ha? Mau sok jadi gadis suci? Barang yang sudah dipakai si Yejin masih mau berpura-pura suci? Lepaskan. Tiajin. Tiajin. Takut aku menghajarnya sampai mati? Bicaralah, benar kan? Aku takut kamu terluka. Takut aku yang terluka. Lalu saat aku terbaring di rumah sakit, kamu di mana? Saat aku menunggumu, kamu di mana? Maaf. Maaf si Yejin. Wen Sumiao. Selama 6 tahun ini kau meninggalkanku. Apakah kau bahagia? Siapa di dalam? Kenapa terkunci? Pergi. Lumayan. Lumayan. Wen Sumiao, hatimu sungguh keras. Kenapa memukul orang? Tetap impulsif seperti dulu. Tak tahu tata krama. Aku tak suka melihatnya. Setiap kali bertemu dia, aku akan memukulnya. Catatan kriminalmu sekarang menumpuk. Pernahkah engkau memikirkan konsekuensinya? Bagaimana kalau kita makan? Yuk, Kak Jin, Wen Sumiao. Ada apa Kak Jin? Larut malam ngajak cewek keluar makan sate. Benar-benar. Ya ampun. Wen Sumiao. Lama tidak bertemu. Ada apa ini? Memang sahabat sejati. Terima kasih sudah menemaniku. Sudah kuduga panggil tengah malam. Ada udang di balik batu. Kau manusia bukan? Sama saja. Dulu Kak Jin bukannya bilang kalau Wen Sumiao kembali lagi, dia akan menghabisinya. Pesan saja apa yang ingin kau makan. Aku sudah lupa kesukaanmu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kau menjawabnya begitu cepat? Halo. Itu saja. Tunggu. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Makanannya pedasnya sedikit. Baiklah. Kak, kamu sangat perhatian pada pacarmu. Makanannya pedas sedikit. Makananmu juga pedasnya sedikit. Aku takut dia sakit perut dan masuk rumah sakit lagi. Itu akan merepotkan sekali. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Kak Jin. Baik, Kak Jin akan jatuh cinta lagi. Kak Jin, kau tak akan mengantarnya. Bukankah dia bisa pergi sendiri? Si Yejin, Ada apa? suatu saat nanti bisa kau berhenti berkelahi. Wen Sumiao, punya hak apa kau untuk mengaturku? Aku cuma ingin kau baik-baik saja. Xie Jin yang konon akan baik-baik saja itu telah mati 6 tahun yang lalu. Kau tak tahu?
Kak Jin, kau benar-benar tak berniat mengurus Wen Shumiao. Hai manajer, Shumiao, proyek Kota Linhai telah rampung. Pesan tiket pulang ke Ningcheng malam ini. baik. Perlukah aku berpamitan padanya? Wen Shumiao, sebaiknya kau jangan pernah muncul di depanku untuk selamanya. Sudahlah, dia juga pasti tak ingin menemuiku lagi. Kenapa tak menelepon lagi? Aku sudah menelepon berkali-kali, namun kau tak mengangkatnya. Segampang itu hilang kesabaran. Dulu, berapa kali aku menghubungimu, kau menjawabnya. Kau mau pergi lagi. Kali ini, berapa lama? Aku, Begini lagi ya. Insiden 6 tahun silam kau mau mengulanginya lagi. Wen, Shu, Miao. Dulu kamu menggigitku. Sekarang aku kembalikan. Pergi ke tempatku. apa katamu? Kamu berutang padaku. Harus dibayar kan? Naik atau tidak? Pegang erat-erat. Hanya memegang sedikit pakaian. Satu belokan saja aku akan melemparmu ke bawah. Dengar, Xie Jin. Ambil uangnya. Pergi sejauh mungkin. Jangan sampai ada yang tahu kalau kamu anakku. Tenang saja. Aku tidak punya ibu. Mau mati? Primadona cantik? Siejin, Seru? Siejin. Kamu akan selalu menjadi Siejin yang paling aku cintai. Kamu tinggal di kamar atas. Oh,
Jin, di sini tidak ada air. Aku ingin mandi. Kamar itu tidak ada yang menempati. Airnya belum mengalir. Kamu mandi di kamarku saja. Takut. Ketika kamu bersamaku, aku tidak menyentuhmu. Sekarang aku bisa memakanmu. Tapi memang benar kamu takut. Tidak hanya sekali aku berpikir. Seandainya waktu itu aku kurang ajar dan menggaulimu di ranjang, apakah kamu tidak akan bisa lari? Itu. Aku istirahat dulu. Jin. Bekas gigitan ini, bisakah bertahan lama? Akan hilang. Yang kamu gigit membekas padaku seumur hidup. Yang aku gigit, katamu akan hilang. Maaf. Wen Shumiao, kamu menyesal telah meninggalkanku. Bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah menyesal telah meninggalkanku? Meskipun hanya sekali. Apakah kamu menyesal? Tidak. Aku tidak pernah menyesal. Hebat sekali kamu, Wen Shumiao. Wanita jahat yang tidak tahu berterima kasih. Nanti kamu kerja di sini saja, menggambar desain tato. Aku cuma dinas beberapa hari. Lagi pula, aku sudah tidak melukis lagi. Jin. Kenapa nggak melukis lagi? Sudah tak suka melukis. Ke sana. Jin. Kamu bisa rehat dulu, sampai inspirasi muncul. Baru mulai melukis. Gantengnya, bos WM memang luar biasa, keren banget, pengen banget ku tiduri. Jin, ada waktu nggak? Bikinin tato buatku dong. Tidak sempat. Ada apa? Takut aku nggak bayar ya? Sedang apa sih? Takut aku nggak kasih kamu uang. Benar juga, aku tahu kamu jarang mentato orang. Aku bakal menunggu lagi. Jin. Kenapa kamu keluar? Aku tidak bisa menggambar. Kamu bisa cari hal lain untuk aku lakukan. Kerja serabutan juga oke. Memangnya tanganmu bisa apa? Tak bertenaga, tak kuat memikul, tak kuat mengangkat. Kau kira ini badan amal? Mencari pekerja lepas sepertimu. Mana kau tahu aku tak bisa? Selain menggambar, aku bisa apa saja. Aku bosnya atau kau? Wen Shumiao, tanganmu ini hanya bisa menggambar. Jangan tawar-menawar denganku. Ada yang lain, kalau tidak pergi. Jin, siapa dia? Teman sekolah. Halo, aku Fan Yuan. Aku sedang mendekati Jin. Dia ingin tidur denganku. Paham? Aku mengerti.
kau tak akan menuruti dia. Bagaimana kau tahu? Aku tahu. Jadi kau yang akan tidur denganku? Tak tahu malu. Kalau kau tak ada urusan lain, aku pamit dulu. Aku ingat siapa dia. Xie Jin, aku pernah lihat gadis ini. Jangan bilang kau suka tipe begini. Kau tahu seberapa kacau dia di luar sana? Siapa yang kau sebut kacau? Siapa yang kusuka bukan urusanmu. Bukankah kau penasaran di mana aku melihatnya? Aku tak tertarik. Pergi. Dari mana? Kenapa aku harus memberitahumu? Sudah kubilang betapa kacau dia di luar sana. Hapus sekarang, cepat. Xie Jin, lepaskan aku. Kau menyakitiku. Hah? Terakhir kali ia tak bisa dihubungi 6 tahun lalu saat Wen Shumiao pergi kan? Oh. Tapi sekarang Wen Shumiao sudah kembali. Entahlah. Ayo Ersa, main. Kak Ambil Jin, pisau tato dari toko. buat apa kau butuh pisau tato? Sial, bakal ada masalah besar. Kak Jin, malam begini, ngapain sih? Barangnya sudah lengkap. Barang? Lupa, tak kubawa. Bawa kemari. Bukan, Kak Jin, buat apa kamu pakai pisau tato ini? Kamu akhirnya berubah pikiran. Mau pakai keahlianmu buat kerja. Iya. Iya, bekerja. Bawa kemari. Jangan paksa aku. Sudah beres. Kejar. Kenapa tadi kau kasih pisau itu ke dia? Mana aku tahu buat apa dia bawa pisau itu? Gak bisa lewat. Sialan, gila ya. Apa sebenarnya yang mau Kak Jin lakukan? Ayo. Udah lihat videonya. Waktu itu gagal. Gadis itu berhasil kabur. Tapi, jangan sampai aku lihat dia lagi. Kalau tidak, ku beresi tiap kali ketemu. Bagus. Ide ini lumayan. Lain kali, ajak semua temanmu, kita main yang lebih seru. Kamu mau apa? Bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Kamu. Tahu kenapa aku akan memukulmu? Tangan mana yang menyentuhnya? Tidak, aku tak menyentuhnya. Aku tak menyentuhnya. Kak Jin, kamu gila. Xie Jin, kamu gila ya? Mau dipenjara lagi? Penjarakan saja. Dulu, demi dia kau. Nyawamu hampir hilang. Bahkan sampai harus masuk penjara selama 2 tahun. 2 tahun. Dan dia, tak sepatah kata pun ia tinggalkan. Pergi begitu saja.
Xie Jin, obsesimu padanya semestinya sudah berakhir sejak 6 tahun lampau. Benar. 6 tahun telah berlalu. Aku masih tak sanggup melihat dia menderita. Tak ada pilihan lain, kan? Nanti kalau bertemu dia, hindari dia. Permisi, lewat. Beli sekalian. Terima kasih. Rasanya masih seperti dulu ya. Kamu sudah makan? Sudah. Oh. Makannya sedikit sekali. Mana ada tenaga buat hajar orang jahat? Kamu terluka? Tidak. Iya, Jin. Aku rela kau tinggalkan saat itu. Supaya hidupmu lebih baik. Bukan supaya kau ditindas orang. Siapapun yang menindasmu, balas dia 2 kali lipat. Bunuh atau lumpuhkan mereka. Aku yang akan menanggung risikonya. Iya, Jin. Jangan. Wen Shumiao, kau tidak boleh menolakku. Iya, Jin. Kau tidak boleh. Lepaskan. Jangan. Sudah kubilang jangan. Aku mohon. Kau sangat tidak mau aku menyentuhmu. Bukan. Aku hanya... Sudahlah. Aku mengerti. Kau sangat berani. Kerja bagus. Apa? Kenapa kau masih sama seperti 6 tahun lalu? Sedikit saja dicium, tubuhmu langsung memerah. Tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu padamu. Kau tinggal saja di sini dulu. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan balap. Tidak akan sering pulang. Wen Shumiao, tim balap JM, bakal ada balapan besok. Aku akhirnya berkesempatan menyaksikan langsung. Temani aku, kabarnya, bos JM besok juga akan ikut. Entah benar atau tidak. Kalau benar, aku bakal gila. Kau belum pernah melihat bos JM? Belum.
Aku menemukan tim balap yang hebat ini setelah mereka menjuarai balapan liar. Sayangnya aku melewatkan wajah asli Bos JM. Kabarnya dia sangat tampan, bahkan lebih tampan ketimbang mantan pacarmu, Bos WM. Kau mengidap prosopagnosia? Itu hanya berlaku untuk orang biasa. Untuk pria setampan itu, mana mungkin aku gagal mengenalinya. Konon dulu ada balapan yang mensyaratkan pembalap membawa gadis pendamping. Saat itu semua gadis balap melirik ke arah Bos JM, ingin menumpang mobilnya. Bahkan ada yang mengirim beragam pesan terang-terangan maupun tersirat, ingin tidur dengannya tanpa sungkan. Itu gadis balap loh. Wajah dan tubuh mereka semuanya sempurna. Dada besar, pinggang ramping, bokong indah, plus busana super seksi. Demi tidur dengan Bos JM, para gadis itu terang-terangan atau diam-diam bersaing habis-habisan. Lalu, akhirnya ada yang berhasil tidur dengannya. Tebak dong. Tidak. Bagaimana kau tahu? Apa kau pernah lihat bagian ini? Baru segitu saja sudah memerah. Nanti bagaimana? Apa yang nanti? Nanti kita. Wajahmu pasti merah sampai bisa membakar orang, kan? Jangan bicara lagi. Kau menciumku. Aku milikmu sekarang. Seluruh tubuhku pun milikmu. Orang lain tak boleh menyentuhku. Belum pernah kulihat. Tapi aku tahu. Ada apa miau-miau? Tidak ada apa-apa. Di sana, aku lihat kenalan. Ayo ke sana. Nanti tetap bersemangat saja. Mau keluar atau tidak? Tak masalah besar. Kak Jin, mobilnya kencang sekali. Teman-teman, dengar tidak. Nikmati saja sendiri. Masuk ke sini dilarang. Pacar temanku ada di dalam. Kak Ganteng, kalian pembalap juga, dari tim mana? Bisa bantu cari anggota JM untuk minta tanda tangan? Tolong ya. Gimana kalau kamu lihat aku saja? Kamu anggota JM. Tidak mungkin. Jadi, kalian itu JM? Miau-miau, kenapa tak beritahu aku lebih awal? Aku sebenarnya mau memberitahumu. Kau tak memberiku kesempatan. Mengapa kau ke sini? Menonton pertandinganmu. Jarang-jarang. Bukankah kamu tidak suka menonton aku balapan? Xie Jin. Semangat. Aku tahu kamu yang terbaik. Aku memanggilmu. Apa kamu tidak dengar? Ini gadis balap yang kamu cari. Wajahnya lumayan ya. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang baru, tukar tempat? Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Mau berkelahi ya? Kamu berani menyentuhku. Baiklah, kamu tunggu saja. Ayo. Semangat Kemari. ganteng sekali. Kubawa memberi pelajaran pada sampah ini. Mau tidak? Boleh? Asal kamu mau, boleh. Pegang erat pinggangku. Setiap naik harus diingatkan. Semangat, semangat. Kamu mundur sedikit, jangan masuk ke lintasan balap. Itu akan sangat berbahaya. Semangat.
Ayo, 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 ayo. Aku mendukungmu. Xie Jin, Maju ke depan. Peluk erat. Ini permainan apa? Dia mengejar. Peluk erat-erat. Parah sekali keahlianmu ini. Siapa perempuan ini? Kenapa dia diizinkan naik motormu? Benar-benar. Siapa dia? Iya, kenapa? Kok dia bisa? Dia mantan pacarku. Dia pernah punya pacar? Mantan pacar? Kenapa kita tidak tahu? Benar sekali. Kali ini kita tidak makan di warung kaki lima lagi kan? Kita harus memeras Kak Jin sebanyak mungkin. Orang ini menggoda cewek saat balapan sungguh tidak manusiawi. Aku setuju peras saja Kak Jin sebanyak mungkin. Aku juga setuju. 2. Cewek cantik, mau ikut. Hei, Kak Jin, bawa uang cukup kan? Jangan sampai nanti celana dalammu malah jadi jaminan, ya? Sana, pergi. Aku ke toilet dulu. Ayo, makan. Sini. Halo, bagaimana kondisi nenek sekarang? Syukurlah dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Saat ini tidak berbahaya. Dokter sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh. Miau-miau, biaya perawatan. Iya, aku tahu. Nanti langsung ku transfer. Terima kasih, Bibi sudah membantu menjaga nenek. Aku segera kembali. Baik, baik, baik. Wen Shumiao. Kau masih mencintai Xie Jin? Tahukah kamu, dia melumpuhkan 2 jari pria yang dulu menindasmu. Kalau kami tidak tiba tepat waktu dan menghentikannya, dia pasti sudah membunuhnya. Kamu terluka? Tidak. Aku mengerti kamu. Kamu sangat berani. Kerja bagus. Dia membenciku. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan beban yang ditanggungnya demi kamu. Kurang enak badan? Ayo pulang. Pergi sana. Dadah, miau-miau. Xie Jin. Bagaimana jika ke puncak bukit memandangi bintang? Naiklah. Bintangmu sudah hilang. Siapa juga yang mau melihat bintang saat langit mendung begini? Xie Jin. Bisa kemari sebentar? Xie Jin. Ada yang pernah bilang, wajahmu ketika mengernyit terlihat menakutkan, tapi tetap tampan. Kau gila ya. Kamu yang gila. Berbaringlah. Menatap langit berbintang. Bisa memperbaiki suasana hati. Aku tak suka menatap apapun.
Wen Shumiao, kau sadar apa yang kau lakukan? Ayo kita lakukan, Xie Jin. Yang mestinya kita lakukan 6 tahun lalu. Mari kita lakukan. Wen Shumiao, kamu ingin menebus kesalahanmu. Wen Shumiao, kamu berani menggunakan cara seperti ini? Kenapa kamu berani menggunakan cara seperti ini? Apa kamu tidak percaya aku bisa membunuhmu di sini? Aku mengakuinya. Aku berutang padamu, Xie Jin. Berutang padaku, baiklah. Kamu yang minta. Akan kupenuhi keinginanmu. Wen Shumiao, aku memberimu satu kesempatan lagi. Pernahkah kamu menyesal? Menyesal meninggalkanku? Tidak. Hari pertama kamu kembali, aku sudah membelinya. Takut. Xie Jin, hari ini, aku pernah memikirkannya. Denganku? Memikirkannya? Xie Jin, malam itu, aku melihatnya. Kau memegang fotoku di kamar, benar kan? Benar. Aku setiap malam begitu. Xie Jin, kenapa kamu di sini? Ingin menghapusnya begitu saja. Mana mungkin semudah itu? Wen Shumiao, hanya jika menurutku sudah cukup, barulah kamu bisa dianggap lunas. Kapan kamu akan menganggapnya cukup? Siapa yang tahu? Setidaknya sekarang masih belum cukup. Jauh dari cukup. Hei, kita sudah sampai di Ningcheng. Jangan lupa bawa barang-barang saat turun. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Sudah, tapi ada yang tuli sementara. Kamu tinggal di lantai berapa? Lantai 6. Nenek, Miao Miao sudah pulang. Nenek, bagaimana keadaan nenek? Kenapa nenek tidak di rumah sakit untuk observasi beberapa hari lagi? Apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Aduh, aku baik-baik saja. Tapi, tempat seperti rumah sakit ini, sebaiknya jangan pergi. Menakutkan, juga menghabiskan uang. Miao Miao pasti sangat lelah. Tidak lelah.
Kesehatan nenek adalah yang terpenting. Belum makan kan miau-miau? Mau makan nasi goreng telur? Nenek akan memasakkannya. Terima kasih, Nenek. Kenapa kamu datang? Pertama kali berkunjung, tapi disuruh menunggu di luar. Agak tidak pantas kan? Siapa itu miau-miau? Teman sekelasnya. Teman sekelas miau-miau ya? Cepat masuk, cepat masuk. Kamu teman sekelas miau-miau yang pertama dibawa pulang. Waktu kuliah, dia tidak berkumpul dengan teman. Tidak. Dia tidak seperti orang lain yang bisa dengan bebas menikmati masa mudanya. Telurnya di mana? Pancinya akan gosong. Kamu duduk dulu ya, nenek pergi sebentar. Aku saja. Aku pergi dulu. Nah, antar dia pergi. Nenek kenal dia. Nenek tahu kalian dulu sangat menyukai. Kamu tinggal di mana? Kamar hotelnya sudah dipesan? Tidak ada hotel yang bagus di dekat sini. Hanya ada penginapan sederhana. Bagaimana kamu kuliah? Tidak ada yang mau berteman denganmu ya? Lalu apa yang dikatakan nenekmu? Tidak menikmati masa muda. Apa maksudnya? Aku yang tidak bermain dengan orang lain. Aku sibuk. Sibuk apa? Sibuk berkencan dengan orang lain ya? Jelek sekali. San. Kamu seperti anjing ya, suka sekali menggigit orang. Kamu seperti monyet ya, suka sekali mengganggu orang. Jadilah lebih bebas. Seperti dulu. Cantik sekali. Aku sudah membiarkanmu begitu lama. Putus cinta, semuanya lupa. Jangan bilang, meninggalkan jejak pada dirimu ini. Ternyata sangat mengasihkan. Nenek, kenapa belum istirahat? Miau-miau, bagaimana obrolan kalian? Miau-miau. Bahkan nenek yang sudah tua dan rabun ini bisa melihat. Kalian berdua tidak akan berakhir begitu saja. Dia selalu menunggumu. Dia menghancurkan kami begitu parah. Aku tidak bisa membebani dia. Nenek, sudah larut malam. Nenek kembali dan istirahatlah. Besok aku masih harus kembali bekerja di kantor. Padahal sama-sama baru masuk ke Dingyu Trading. Kenapa bos begitu menghargai Wen Shumiao sampai mengadakan pesta khusus untuknya? Karena dia cantik. Di masyarakat sekarang, kecantikan adalah tiket emas yang ampuh. Dia hanya terlihat sopan saja. Aku berani bertaruh dia pasti sudah berkali-kali merendahkan diri di hadapan bos. Singkatnya, dia hanya mengandalkan dirinya yang muda dan cantik. Merendahkan diri, aku tidak tahu seberapa bagus tekniknya. Sampai bos begitu puas. Dengar juga tidak apa-apa. Berani melakukan tidak boleh dibicarakan. Kamu berani memukulku. Kamu!
Wen Shumiao. Wen Shumiao, lepaskan aku. Lepaskan aku. Wen Shumiao. Puas. Wen Shumiao. Maaf, Puas. Kak Jin, kali ini kamu membuat Yuansu kalah begitu parah. Tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Kejam sekali ya. Tapi, dulu kenapa aku tidak pernah melihatmu balapan semengagumkan ini? Tapi Yuansu ini memang sangat tercela. Mengandalkan orang dalam di lintasan, terlalu sombong. Gadis yang ada di arena balap denganmu itu... Astaga, Kak Jin, lihat. Wanita itu sangat cantik. Benar, sangat cantik. Iya, Jin. Itu kamu? Aku tahu itu kamu. Masih tahu kalau itu aku ya? Tidak mabuk. Aku sangat sadar. Aku hanya ingin menghirup udara segar di sini. Menghilangkan bau alkohol. Kalau tidak, nenek melihatnya akan sedih. Entah kenapa. Semakin banyak angin berembus, kepalaku semakin kacau. Sepatumu mana? Berjalan tanpa alas kaki di jalanan? Hilang. Hilang. Bertengkar dengan seseorang. Aku menyumpal mulut mereka dengan sepatuku. Sayang sekali. Sepatu itu baru kubeli. Aku baru memakainya 7-8 kali. Dasi juga jadi korban. Dengan tangan dan kaki kurusmu ini, kau masih ingin berkelahi. Tentu saja. Kau yang mengajariku dengan baik. Saat memukul, pastikan pergelanganmu stabil. Coba lagi. Gunakan lebih banyak kekuatan. Coba lagi. Ayo. Orang lain semua belajar dengan serius sambil menundukkan kepala. Hanya kau saja yang mengajariku berkelahi. Aku tidak mungkin setiap saat berada di sampingmu. Aku lebih suka kau melukai orang lain, daripada orang lain melukaimu. Kau yang mengajariku dengan baik, Kak Jin. Astaga, Kak Jin berciuman. Aku juga pernah mengajarimu berciuman, tapi kau sama sekali tidak belajar. Wen Shumiao, jika kau menggigit lagi, aku akan menghabisimu di sini. Kau percaya atau tidak? Kau tidak akan bisa. Tempat itu masih sakit sekarang. Sekarang ini masih terasa sakit. Bengkak. Kamu tidak mengoleskan obat. Tidak. Cari masalah sendiri. Siapa suruh kamu kabur setelah puas? Halo, apa kalian punya bat untuk bagian itu setelah berhubungan? Aku sedang bicara denganmu. Ada. Ini. Pak Tampan datang lagi ya. Lepaskan celanamu. Mau aku saja. Si Jin. Jangan bergerak.
Itu apa? Di tulang selang kamu ada sesuatu. Tidak ada. Jangan bergerak. Kenapa? Aku tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kalau begitu, aku hanya akan melihatnya sebentar. Melihatnya pun tidak boleh. Kalau kau bergerak lagi, kau memaksaku bertengkar. Miau miau. Burung-burung merak itu akhir-akhir ini jadi jauh lebih patuh setelah kau menyumpalnya dengan sepatu. Semua masalah mereka sembuh. Asalkan mereka tidak membuat masalah lagi. Baiklah, aku harus ke bar tempat aku pernah bekerja paruh waktu, menggantikan seseorang. Aku pergi dulu. Cantik, sedang bekerja ya? Biar aku traktir minum ya. Mau minum apa, Cantik? Beritahu aku akan traktir kau. Tambah pertemanan yuk. Tuan, silakan pindai kode. Terima kasih. Tiga satu. Dia hanya punya 2 kartu lagi. Kak Jin. Sepasang. Sial. Kak Jin, caramu bermain kartu bisakah tidak seliar ini? Kartu bagusku, hancur berantakan. Apa kita masih bisa bermain dengan benar? Kak Jin, apa seseorang memprovokasi? Kau melampiaskan amarahmu. Orang yang dicampakkan saja. Tidak sekejam dirimu. Kaki mana yang sedang menganggur? Biar ku bantu lepas. Kau langsung sekejam ini. Ada apa? Di mana? Di rumah. Kebetulan sekali. Meja paling ujung di sebelah kirimu. Kemari, bersulang dengan mantan kekasihmu. Astaga. Kebetulan sekali, kita bertemu di rumahmu. Aku mengerti kenapa si Yejin datang ke Ningcheng. Dia tidak berniat melepaskan. Apa jika aku tidak menghubungimu lebih dulu? Kamu tidak akan pernah mencariku. Kak Jin, ayo kita lanjutkan bermain kartu. Ayo lanjutkan bermain kartu. Betul. Begini saja, orang yang kalah harus menceritakan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Baik, aku yang kocok kartu. Silakan duduk. Duduklah. Tidak mau. 200. Masih tidak mau? Aku menang. Kak Jin, kartumu seburuk itu. Sejelek apapun, tidak mungkin hanya mengeluarkan 1 kartu, kan? Oh ya, Kak Jin. Bisakah kamu ceritakan rahasia apa yang tidak ada seorang pun tahu? Kak Jin, bisakah kamu memberitahu rahasia apa yang tidak diketahui siapapun?
Semua tanda di tubuhku adalah cinta yang berhubungan dengannya. Tapi dia meninggalkanku begitu saja. Semuanya kartu bagus. Kartu ini sangat cukup untuk melawan kami bertiga. Orang ini sengaja menyerah. Apa gunanya menangis? Kamu bahkan tidak pernah berpikir mengambilku kembali. Maaf. Kenapa suhunya sampai 40 derajat? Siejin. Siejin. Astaga, kamu ini sungguh rendahan. Meninggalkan begitu banyak utang, membuat cucuku miau-miau jadi sangat menderita. Halo? Halo, ini siapa? Aku mencari Siejin. Oh, Siejin. Dia ke toilet. Ada urusan mendesak, aku bantu sampaikan. Tidak perlu. Kak Jin, tadi ada yang menghubungimu. Aku lihat kamu tidak ada, takut ada urusan mendesak, jadi aku menerima panggilannya. Kamu siapa sih? Siejin. Ada apa mencariku? Tidak. Ada. Bukan. Sebenarnya ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada tapi meneleponku. Wen Shumiao, kamu mempermainkanku. Tadi aku ke toilet tidak membawa ponsel. Yang mengangkat telepon manusia atau hantu. Aku tidak ingat. Miau-miau, ayo makan. Baik. Aku segera datang. Kamu mau memberi uang hasil kerja sambilan kepada mereka lagi? Sudah 6 tahun, setiap bulan. Kamu mati-matian mencari uang. Menggunakan uang ini untuk membeli hari-hari tenang kita. Nenek, kenapa menangis lagi? Aku tahu, kamu melakukan ini semua demiku. Kamu takut aku tidak tahan hidup susah. Takut aku di hari tua. Hidup terlunta-lunta. Tidak ada satu hari pun yang tenang. Nah, jika bukan karena aku membebanimu, apakah kamu bisa hidup lebih santai dan bahagia? Nenek, kita sudah sepakat. Tidak mengucapkan kata-kata pesimis seperti itu. Nenek adalah orang yang paling kucintai. Ada nenek barulah. Aku punya rumah. Jangan menangis lagi. Baik. Tidak bilang hal-hal pesimis ini lagi. Ayo kita makan dulu.
Turun. Kenapa bengong? Kamu tidak tahu di luar sangat dingin. Kenapa kamu datang selarut ini? Lewat saja. Lewat apanya? Kami baru pergi ke kota sebelum menghadiri acara sebentar. Kakak Jin langsung tanpa henti bergegas ke tempatmu. Cuaca yang bisa membekukan orang ini, dia cepat sekali. Sepertinya bahkan Guru Chang juga tidak bisa menyusul. Pergi sana. Sudah cukup ya? Wen Shumiao. Dulu di lapangan sekolah. Setiap bel istirahat berbunyi, Kak Jin langsung menarikmu ke belakang lapangan. Ingat tidak? Ayo, Kak Jin. Jangan marah ya. Aku kejar. Dah. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Tidak apa-apa, aku merasa baik-baik saja. Nikotin punya efek pereda nyeri sementara. Untukku, aku belum makan. Ada makanan di sekitar sini? Daerah ini tempat kecil. Restoran mungkin sudah tutup dari tadi. Bagaimana kalau makan saja di atas? Kau bisa masak. Aku bisa masak mie instan. Naik. Aku akan ajak kau cari makan. Makanlah yang banyak. Kalau kamu tambah kurus, kamu akan terbang di tiup angin. Mana ada? Dengan satu tanganku, aku bisa mematahkan pinggangmu. Si Jin. Jangan menggodanya begitu. Lihatlah betapa malunya gadis kecil ini, betapa tidak enaknya. Lalu bagaimana kalau gadis kecil ini terlalu merepotkan? Aku hampir dibuat gila olehnya. Kau rendahan. Kupinjamkan? Lagi pula bukan pertama kali. Bisakah kamu juga membantu menghangatkan tanganku? Tidak mungkin, aku lebih dingin darimu. Nanti kalau kamu kedinginan, kamu akan memasukkannya ke kerah bajuku lagi. Lihat orang lain masuk ke kerah baju. Hanya kamu yang masuk ke pinggang. Bukankah itu dengan izinmu? Masih berani berkata begitu ya? Memang begitu. Wen Shumiao. Kota kita bersalju lagi. Jadi, di hari dingin seperti ini, kamu berkendara sejauh itu. Hanya untuk menemaniku melihat salju ini? Betul. Hubungan kita kamu akhiri di musim dingin itu. Aku ingin bersamamu, melihat salju lagi. Maaf ya, Si Jin. Musim dinginku sangat menyedihkan. Halo, permisi. Bisakah kami mengambil foto? Kami mahasiswa jurusan media akan membuat seri foto promosi tentang pemandangan salju. Kalian berdua tampan dan cantik, sangat serasi. Boleh tidak? Tolonglah, kalian sungguh cocok dengan pemandangan salju ini. Tanyakan padanya. Boleh tidak, kakak cantik? Baiklah. Bisakah kalian membantu kami mengambil foto lagi yang sedikit lebih mesra? Begini, kali ini tema kami harus berhubungan dengan cinta. Tentu saja. Lihat saja, apa kamu masih akan tersipu? Lupakan saja.
Cepat foto, cepat foto. Mari kita tulis judul untuk foto ini. Namanya Ciuman Pedih. Halo, aku sudah sampai. Suruh sopirnya parkir di sisi utara jalan, maka kamu akan melihatku. Baik. Sepertinya aku sudah melihatmu. Anda besar. Cepat-cepat. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Aku membeli motor modifikasi yang sangat keren. Aku ingin belajar balap dengan Su Liangzhou. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukannya. Cepat, cepat. Kak Jin, apa tidak ada hal yang kamu tidak kuasai? Dia punya. Dia tidak punya pacar. Kakak Su memang paling kejam. Mau main atau tidak? Aku sudah lama tidak bermain. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa. Coba saja. Kakak I, Wen Shumiao, kamu mau ikut main? Aku takut tidak mengenai sasaran. Bagus kalau tidak kena. Uang yang aku kalahkan dari Xie Jin bisa aku menangkan kembali. Kak Jin, bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Wen Shumiao yang bermain, kita berdua memasang taruhan. Oke saja. Mau bertaruh berapa banyak? Jika ingin bermain, main yang besar. Baik, semua yang baru saja aku menangkan akan aku pertaruhkan. Selain itu, aku tambah satu syarat lagi. Siapapun yang kalah harus mencium seseorang di tempat ini. Bisa saja. Mainkan saja sesukamu. Jika menang itu milikmu, jika kalah aku yang tanggung. Aku akan berusaha. Aku tidak terlalu mahir bermain. Kalian jangan pasang banyak-banyak. Baik, aku akan menambah satu taruhan lagi. Ini namanya tidak pandai main. Dulu Xie Jin sering mengajakku bermain biliar, mengajariku secara langsung. Mungkin memori otot. Ya ampun, aku sampai kalah semua. Kamu cari orang untuk dicium dong. Kamu kenapa? Aku tidak suka sesama jenis. Aku juga tidak suka sesama jenis, tapi tidak bisa dihindari ada yang memaksaku berbuat yang tidak-tidak. Lu Sheng, kamu. Jangan. Uang ini aku tidak mau. Cepat pergi sana. Teman-teman, aku pergi duluan. Bajingan mesum. Ini milikmu. Ini yang kamu menangkan. Sudah kubilang, kalau menang milikmu, kalau kalah aku yang tanggung. Kalau kamu benar-benar merasa aku rugi, dicium sekali juga boleh. Apa wanita ini benar-benar pacar Xie Jin? Dari pihak WM baru saja meneleponku, katanya ada keributan di toko. Aku harus kembali menyelesaikannya. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Baik. Hanya itu. Aku sengaja mengantarmu pulang setelah main biliar untuk berpamitan denganmu. Kamu hanya mengatakan satu kata. Kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Bekas di tubuhmu sudah hilang belum? Kali ini terlalu kasar. Lain kali aku akan lebih lembut. Xie Jin. Aku mengenalimu. Yuan Su. Kalian mau apa? Memang tidak salah wanita yang diinginkan Xie Jin. Cukup istimewa ya.
Begitu tenang menghadapi masalah. Gadis kecil, Jangan sentuh aku. jangan sentuh kamu. Xie Jin selalu melawanku. Aku sudah lama ingin menghabisinya. Kamu tahu? Dia sangat arogan. Kalau aku tidur dengan pacarnya, menurutmu, apakah dia masih bisa arogan? Buka bajunya. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tidak hanya akan tidur denganmu, tapi juga akan membuatmu telanjang, lalu mengambil beberapa foto-foto yang jelas. Mengirimkannya kepada Xie Jin. Bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Perempuan jalang. Xie Jin. Xie Jin. Xie Jin. Xie Jin. Jauhkan dirimu. Kak Jin. Kak Jin, jangan pukul lagi. Nanti ada yang meninggal. Kak Jin, jangan pukul lagi. Pergelangan tanganmu patah, jangan terkena air sementara. Kamu juga terluka. Apa kamu kesakitan? Aku sudah minum obat pereda nyeri. Kalau begitu dokter, tangannya apakah akan ada efek samping? Hanya patah tulang, bukan patah total, dan ditangani dengan cepat. Cedera semacam ini setelah sembuh tidak akan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Tangannya harus digunakan untuk melukis. Tolong periksa dengan lebih teliti. Melukis? Dokter bilang tidak apa-apa. Sudah ditangani dengan baik. Hanya perlu istirahat sebentar. Lukamu sebaiknya ditangani dulu. Patah tulang kali ini, setelah sembuh total, tidak ada masalah besar. Kamu Xie Jin kan? Ikut aku untuk mengobati luka. Dokter, lengannya baik-baik saja? Itu hanya luka ringan. Pisaunya hanya menyerempet lengannya. Sudah ditangani sederhana, dijahit 2 jahitan saja sudah cukup. Akhir-akhir ini kamu sudah jadi langganan kami di sini. Kenapa kamu sering sekali berkelahi? Selalu berkelahi dengan sangat parah. Beberapa tahun lalu juga ada catatan kriminal. Sering berkelahi dan punya catatan kriminal, bukankah itu sangat normal? Kalau tidak, itu tidak akan sia-sia. Boleh keluar sekarang. Sungguh memusingkan. Kak Jin saat itu seharusnya sudah hampir keluar dari Ningcheng, kan? Betul. Kami berdua di pusat kota. Jarak tempuh Kak Jin lebih jauh tidak hanya 1 kali lipat, kan? Dia justru tiba lebih dulu dari kami. Benar-benar ngebut sampai terbang. Kak Jin. Kak Jin. Kamu begitu? Bisa pulang tidak? Aku sudah telepon nenek. Bilang ada urusan perusahaan, harus dinas mendadak. Saat berbohong masih begitu mahir. Kak Jin, tadi kamu kembali setelah sampai mana? Jalan tol. Jalan tol? Kenapa secepat ini dari jalan tol? Begitu masuk jalan tol, harus menunggu sampai pintu tol berikutnya. Astaga, kamu langsung balik arah. Kamu tidak takut mati?
Sudah malam. Yang mau tidur, pulang dan tidur. Besok bukankah harus kembali ke Linhai? Kamu ikut aku menyewa kamar. Astaga, langsung seganas ini? Pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Aku juga mau. Kalau mabuk, aku tidak akan seperti Liu Xiaohui. Habis. Masih ingin minum? Kamu benar-benar tidak takut mabuk ya? Kalau kamu mabuk, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan minum lagi. Mabuk. Tidak. Lihat itu. Ada balon di sana. Kalau kamu bisa menemukannya dan meniupnya lagi, berarti kamu tidak mabuk. Baik. Kalau begitu, jika aku meniup balonnya sampai mengembang, apa kamu akan senang? Mungkin. Dasar penggoda kecil, kamu benar-benar meniupnya. Dengar ya. Kalau meniupnya, kubuat kamu mati. Apa kamu senang, Siejin? Apa kamu senang? Tidak senang, memangnya kamu mau apa? Kalau begitu, aku akan tunggu sampai kamu senang. Kamu mencintaiku, kan? Jika kamu mencintaiku, aku akan sangat senang. Akan selalu merasa sangat senang. Siejin, merokok bisa memperpendek umur. Biar ku bantu merokok sedikit. Siejin, apakah kamu sudah senang? Ya.
Pinjami aku tanganmu. Baik. Yang mana? Bagaimana dengan yang semalam? Jangan pura-pura tidak tahu. Tingkat kenikmatan tubuhmu tidak mungkin bisa kamu abaikan. Aku ingin bermain ski. Baru saja gipsnya dilepas, tidak mau tangan lagi. Dokter bilang, aku harus lebih sering latihan tangan agar bisa pulih lebih cepat. Jangan membantah. Tidak boleh pergi. Aku ingin makanan enak saja, boleh kan? Baik. Sebaik ini. Cepat makan, nanti dingin. Jin, bisakah kamu mengangkat bajumu? Aku ingin melihat bekas luka di perutmu itu seperti apa. Hebat juga kamu, Wen Shumiao. Hanya dengan bakso rebus, ingin membujukku melepas pakaian. Aku hanya ingin melihatnya. Tidak. Apa yang bisa dilihat? Wen Shumiao. Patuh sekali. Tidak sepertimu. Di depan Kak Jin, mana berani aku macam-macam. Sudahlah. Belajar berdebat juga. Mau apa? Melepas bajumu. Kenapa? Mau berbuat cabul? Pakaianku hanya pacarku yang boleh melepasnya. Beranikah kau, Wen Shumiao? Aku. Hei, Kak Jin. Kak Jin apanya? Katakan apa maumu. Mau makan barbeque di luar? Tempat yang itu. Baik. Oke. Soal melepas pakaian. Kita bicarakan nanti saat kembali. Kak Jin, orang ini benar-benar gila. Dia ngotot mengubah ulang tahunnya menjadi hari ini. Kau tidak tahu apa-apa. Nasibku, aku sendiri yang tentukan. Baiklah. Kau mabuk, kau benar. Ayo, kita rayakan kembalimu setelah 6 tahun. Sudah. Kalau dia mabuk dan membuat keributan, kalian bertanggung jawab. Lihat bagaimana kau melindunginya. Tidak mabuk. Jin, jurusan apa yang kau ambil saat kuliah? Aku tidak pernah kuliah. Kenapa kau tidak kuliah? Nilai akademisku sangat buruk. Untuk apa kuliah? Kakak, pacarmu cantik sekali. Bagaimana kalau beli satu bunga mawar untuknya? Dia tidak suka bunga mawar. Kamu tahu di mana bisa membeli kembang api? Tidak tahu. Aku akan beli semuanya. Terima kasih, Kakak.
senang bisa mengenalmu lagi. Iya, Jin. Ada apa? Mencoba menggodaku. Melepas pakaian dengan mawar. Kak Jin, tolong bicaralah. Hati-hati, pikirkan perasaan kami yang masih lajang. Kakak. Kau sangat tampan, kakak. Wen Shumiao. Benar-benar ingin aku melepas pakaian sekarang. Kita pergi ke Bukit Kincir Angin di sana saja. Aku dengar kalau berdoa di sana sangat manjur. Mohon berkah. Berkah apa? Berkah untukku dan kau punya banyak anak cucu. Jangan bercanda. Aku dengar berdoa di gunung ini benar-benar manjur. Siapa yang bercanda? Permintaan apa yang kau buat? Jangan-jangan sesuatu seperti bersama denganku selamanya. Tentu saja tidak. Kalau begitu, kenapa telingamu merah? Tie Jin, bisakah kau diam saja? Diam. Wen Shumiao, kamu kemana? Aku ada di samping motormu. Kamu di mana? Dongakkan kepalamu. Kamu akan bisa melihatku. Wen Shumiao. Aku kejar kamu sekali lagi ya. Iya, Jin. Kamu bilang apa? Biar aku kejar kamu lagi. Sudah 6 tahun. Aku masih sangat menyukaimu. Tie Jin. Semoga kamu setelah ini selalu lancar jalannya. Dan berbahagia selalu. Jadi, kamu mau menanggalkan pakaianku? Wen Shumiao. Aku di sini. Jangan takut. Jangan menangis. Kenapa panik? Hanya nyawa yang tidak berarti. Tie Jin. Apa kamu kesakitan? Jangan menangis di depanku. Padahal tadinya sudah baik-baik saja. Air mata yang bercucuran ini hampir membuatku kesakitan.
Wen Shumiao, kalau kamu terus menciumnya, aku benar-benar bisa jadi gila karenamu. Siejin. Siejin. Apa kamu ingin mati? Mati di pelukanmu saja. Jika bisa. Wen Shumiao, kita ini sudah balikan atau belum? Jika kamu bersuara, kita balikan. Jika kamu bisa menahan diri, aku akan mengejarmu lagi. Siejin, aku pulang dulu. Aku ucapkan dulu selamat malam Natal. Kalau begitu, semoga kamu selalu damai dan bahagia ke depannya. Dari dulu sampai sekarang, aku hanya mencintaimu. Siejin. Gadis bodoh. Aku benar-benar akan takluk di tanganmu. Kau yang menulisnya. Kapan kau jadi begitu pengecut? Suka seseorang tapi sembunyi-sembunyi seperti ini. Halo. Nona Wen, halo. Laporan pemeriksaan nenekmu sudah keluar. Kamu ada waktu untuk mengambilnya secepatnya. Baik. Nenek kamu menderita kanker paru-paru. Stadium akhir. Ada apa? Selamat malam Natal. Ya, selamat malam Natal. Ada keinginan yang ingin kau ucapkan. Malam Natal kan bukan hari Natal. Lagi pula Sinterklas juga tidak akan memberiku hadiah. Sinterklas tidak memberimu hadiah, tapi aku bisa. Hadiah apa? Semuanya bisa. Halo. Minta buat permohonan saja, kenapa lama sekali? Siejin. Sebenarnya aku ingin melewati malam Natal bersamamu. Sangat ingin. Jadi keinginanmu itu aku ya, Wen Shumiao. Kau berani sekali mengucapkannya. Sudah kubilang kau tidak bisa berikan. Siapa bilang tidak bisa? Buka jendela. Lihat hadiahmu. Lalu cepat turun dan ambil.
Kenapa kamu melamun? Tidak cepat kemari mengambil hadiahmu, menunggu hadiah itu datang sendiri kepadamu? Selamat malam Natal, Wen Shumiao. Wen Shumiao. Xie Jin. Selamat malam Natal. Semoga kamu bahagia setiap hari. Untung pacarmu tampan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa sebahagia ini. Manis tidak? Kirim pesan tidak dibalas. Saat aku telepon kamu bilang sibuk. Aku benar-benar sibuk. Xie Jin. Mengapa usia 17-ku begitu terbalik dan kacau balau? Orang lain baik-baik saja. Hanya aku. Tidak ada kehidupan seseorang yang selalu mulus. Ketika kamu berhasil melewati masa paling sulit itu, pasti akan datang kembang api milikmu. Lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti. Akankah? Ya. Berikan uangnya. Nenek. Tidak apa-apa. Nenek masuk kamar dulu, aku yang akan mengurusnya. Masuk apanya? Sudah sewajarnya utang harus dibayar. Uang bulan ini sudah kami berikan. Uang segitu bahkan tidak cukup untuk bunga. Kalau sudah jatuh tempo, kami akan membayarnya. 3 miliar. Dengan cara kalian membayar seperti ini, sampai kapanpun tidak akan lunas. Adik manis, bagaimana kalau kau saja yang bayar? Kulitmu halus pasti nilainya besar. Kulihat siapa yang berani menyentuh cucuku. Wen Wansheng, utang dia kalian tagih saja padanya. Tapi dia sudah mati. Anak bayar utang ayah. Kalau bukan putrinya, siapa lagi yang akan membayar? Hari ini uang ini harus diberikan. Mau tidak mau. Ayo. Siapa yang menendangku? Xie Jin. Bawa nenekmu kembali. Nenek. 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 Wen Shumiao. Xie Jin. Aku tidak menyerah. Tapi mereka semua mengambil keuntungan dari titik lemahku untuk memaksaku. Dokter, bagaimana? Keadaannya tidak begitu baik. Sel kanker nenekmu menyebar, sudah mendekati jantung. Dengan kondisinya, emosinya sama sekali tidak boleh menerima sedikit pun rangsangan. Xie Jin. Apakah ada yang tidak nyaman, Nenek? Aku akan memanggil perawat. Di mana Miao Miao? Dia sedang bersama dokter. Nenek mencari dia ya. Aku akan memanggilnya. Tidak, aku mencarimu. Aku tahu, kamu adalah orang yang sangat disukai oleh Miao Miao SMA. Pacar yang sangat disayanginya.
Aku tahu seberapa dalam perasaan kalian berdua. Cukup mencium pipi saja, yang lain tidak boleh. Jangan selamatkan aku. Selamatkanlah miau-miauku. Aku selalu mendengarnya diam-diam menangis di kamarnya di tengah malam. Kanker paru-paru. Gadis bodoh ini masih mengira aku tidak tahu. Tubuhku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu. Jangan buang waktu untukku lagi. Sisa hari-hari ini, aku tidak ingin menderita lagi. Miau-miau. Apa kamu benar-benar berencana menjual rumah ini? Nenekku tidak sehat selama hidupnya. Ada banyak tempat yang ingin dia kunjungi tetapi tidak kesampaian. Aku ingin mengajaknya berkeliling, membantu mewujudkan keinginannya. Miau-miau. Baguslah kalau kamu sudah memikirkannya. Aku akan segera membantumu menghubungi agen properti. Kamu ajak saja nenek bersenang-senang. Urusan rumah ini serahkan saja padaku. Yo, lama tidak berjumpa. Aku datang menagih uang hari ini. Kenapa? Mau kabur ya? Aku tidak berniat membayar uang itu. Kenapa aku harus membayar? Dia yang meminjamnya. Kamu cari saja dia. Dia sudah meninggal. Bagaimana aku mencarinya? Cepat berikan uangnya. Jangan banyak alasan. Dia meninggal? Kenapa kamu tidak menggali kuburannya saja? Aku sudah muak. Aku tidak punya uang, meskipun aku punya. Aku tidak akan membayarnya. Gadis kecil, uang ini untuk menebus dirimu. Ada apa lagi? Kemarikan semua. Sialan. Sialan. Tia Jin. Tunggu di luar sebentar. Tia Jin. Buka pintunya, Tia Jin. Tia Jin. Tia Jin. Tia Jin. Bagian mana yang terluka? Lenganmu terluka. Ini bukan darahku. Aku sudah selesai bertarung. Sekarang giliranmu melampiaskan amarah. Lepaskan aku. Dengar-dengar kamu jago melukis. Akan kubuat tanganmu cacat sekarang. Lihat bagaimana kamu melukis.
Apa kamu tahu seberapa penting tangan itu baginya? Yang kujaga mati-matian berani kamu sentuh. Berlututlah. Bawa nenek. Ikut aku kembali ke kota Linhai. Baik. Manis? Siejin, nenek sudah tiada. Aku tidak punya rumah lagi. Tidak ada lagi yang mencintaiku. Mengapa semua yang ingin aku pertahankan, yang mati-matian ingin aku genggam, pada akhirnya tidak bisa kupertahankan? Masih ada aku. Cintaku tidak akan pernah kedaluarsa. Wen Shumiao. Bagaimana bisa kamu menyangkal perasaanku dengan begitu telak? Kamu bawa rokok kan? Bisa berikan satu? Berani merokok? Aku akan menghukummu. Wen Shumiao. Setelah kita berdua melewati banyak kesulitan dan berada di titik terendah, aku merasa semakin menyukaimu. Kenapa tertawa? Terbanglah setinggi mungkin. Aku akan mengejarmu. Siejin, bagaimana ini? Aku sangat ingin menciummu sekarang. Tubuhmu harum sekali. Iya, ini bau sabun mandi. Wajahmu memerah, suasana hatimu juga bagus. Jangan-jangan tanpa sepengetahuanku, kamu melakukan sesuatu di kamar mandi? Apa? Kenapa wajahmu merah sekali? Jangan-jangan kamu diam-diam di kamar mandi. Tidak sama sekali, jangan bicara sembarangan. Aku hanya menggodamu. Miau-miau. Sekarang aku tahu alasanmu meninggalkanku 6 tahun lalu. Dulu kamu pergi begitu saja tanpa pamit, aku kira kamu bosan denganku. Tidak mau aku lagi. Bukan. Miau-miau. Telepon dia saja, ya. Nenek,
Dia begitu luar biasa. Tanpa aku, masa depannya punya ribuan kemungkinan. Aku tidak bisa menghambatnya. Ayo, Nenek. Jin, aku mencintaimu. Apa aku boleh? Wen Shumiao, aku sangat bersyukur kamu dulu menggigitku begitu dalam.